Ya, jadi kita akan hadir pembicara sharing dari Putri Dwianti. Jadi sembuh dari COVID itu biasa, tapi kalau sembuhnya dengan cepat, kurang lebih 1 minggu itu baru luar biasa. Jadi kita mau belajar dari Mbak Putri sharingnya, belajar dari pengalamannya, apa sih yang membuat dia bisa sembuh dengan cepat. Nah, coba Mbak Putri ini adalah sekretaris dari Presiden Komisionaris PT Pertamina Persero. Jadi, silakan Mbak Putri memperkenalkan diri juga. Selamat pagi Kobe, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Putri. Saya seorang pekerja biasa lah sebenarnya, karyawan biasa. Hari ini saya boleh langsung Kobe? Oh, boleh, boleh. Oke, hari ini saya mau sharing sedikit pengalaman saya sembuh dari COVID itu hanya 1 minggu dengan gejala dan dengan CT yang sangat-sangat rendah. Tapi saya bisa sembuh hanya dalam jangka 7 hari. Itu 2 kali swab negatif dua-duanya. CT-nya berapa pas awal? 18. Oke. Dan sangat infeksius kata dokter. Oh gitu. Gejalanya waktu itu apa awal-awal? Jadi sharing pertama bisa kena COVID itu, waktu itu saya operasi amandel karena setahun yang lalu tuh saya sakit-sakitan, sering batuk, pilek, tenggorokan tuh sering banget. Akhirnya mutusin untuk operasi amandel. Nah, pada saat selesai operasi, seminggu kemudian kan saya harus balik lagi ke dokter THT lagi untuk kontrol. Dokter dulu gitu. Nah, sebelum saya swab itu, setelah saya pulang dari rumah sakit itu, berat, saya narik nafas aja tuh kayak sakit gitu, ngebuang nafas tuh sakit banget. Nah, saya mau kontrol lagi ke dokter itu pengen tahu kenapa, tapi saya swab dulu gitu kan. Saya swab, H-1 sebelum saya swab itu saya sudah kehilangan indera penciuman. Cuman saya merasa itu bukan COVID, karena merasa saya pasca operasi. Karena kan kalau THT itu nyambung ya, tenggorokan, hidung sama telinga tuh nyambung kan. Jadi saya merasa dari situ tuh gejalanya, maksudnya awalnya. Nah, saya swab negatif. Positif, sorry. Positif itu lemes banget, stres berat, karena saya termasuk infeksius, gitu kan. Dan yang paling saya down banget adalah saya nggak bisa nyium apa-apa. Saya benar-benar ngerasa lost di situ tuh. Bengong, diem, makan nggak mau, apa nggak mau, diem aja di kamar dulu. Gitu. Saya belum ngomong ke orang tua saat itu. Pas tahu. Kamu tinggalnya sama orang tua masih? Sama orang tua. Oh, oke. Siap, siap. Nah, setelah itu dokter saya telepon, dokter dari Pertamina, Mbak Putri ini gimana? Ini harus CT scan torak sama paru-paru gitu kan. Saya bilang, boleh, nanti saya siap ambulan, karena biasanya orang COVID pakai ambulan. Karena saya malu, down, saya nggak mau pakai ambulan. Saya minta tolong pacar saya jemput. Dia suruh pakai jas hujan jam 12 siang, panas-panas dia pakai jas hujan, antar saya ke rumah sakit, ke UGD. Nah, setelah itu di UGD saya makin down lagi karena banyak banget pasien yang belum ketanganin gitu loh, yang udah sesek, yang apa. Itu bulan apa? Dirimu kena? Desember akhir. Desember. Pas mau Natal 25-24. Down. Itu saya down banget di rumah sakit, mana semuanya itu rata-rata orang tua, lansia semua. Yang bener-bener, aduh, saya nggak ada harapan hidup nih kayaknya gitu kan. Malah saya juga lagi sakit kepala berat, hidung saya sakit gitu kan. Udah lemas, down banget. Terus ditambah lagi, saya kepikiran orang tua saya. Karena saya kan tinggal bareng, otomatis berdampak dong buat keluarga gitu kan. Terus saya juga parno kan, karena gimana nih gitu kan, gimana nih udah lanjut usia nih, saya takut gitu ada apa-apa kan. Ya udah, akhirnya saya minta pakai Halodoc ya, Pip ya, pakai Halodoc apa sama teman saya tuh dibantu untuk swab juga gitu kan, antigen dulu terus lanjut ke PCR gitu kan. Nah mereka
hasilnya besoknya itu negatif. Itu buat saya tenang gitu. Padahal saya tuh infeksius banget, saya satu makanan sama mereka, saya tinggal bareng, tapi mereka bisa nggak kena. Waktu itu ngobrol-ngobrol juga sama mereka ya. Satu Pas. sendok, ya satu sendok, satu minum. Karena kan makan bareng gitu Oh, kan. Saya suka minum sama ayah sama mama saya tuh, mereka suka bikin teh atau kopi, saya suka minumin gitu loh, Kobe. oh, Males oh, buat. Nah itu kan otomatis pasti ini kan apa namanya iya, kena kan, harusnya secara logika tuh kena gitu, tapi mereka nggak sama sekali. Nanti iya, saya kasih tipsnya di iya, iya. belakang. Nah setelah itu saya di UGD, sebagai saya ke UGD, saya itu masuk jam 2 siang, baru dapat kamar itu jam 2 malam. Belum siap. 2 pagi berarti ya? 2 pagi, sorry. Saya masuk jam 2 siang, baru dapat kamar tuh jam 2 malam. Itu berarti padat juga ya? Wah, Padat juga ya berarti? semua orang nunggu rumah sakit modular, di mana banyak yang lansia itu butuh ICU. Kapasitas rumah sakit itu udah mencukupi. Bahkan sampai ada yang kita itu duduk di bangku plastik. Saya pun duduk di bangku plastik nungguin hasil CT scan, kamar, dan segala macamnya gitu loh. Oh, di UGD tuh di bangku, tetap di bangku doang. Tetap di Gitu. bangku, tetap bangku. Makanya itu Ada bikin kita oksigen down. dong. Dikasih oksigen. Saya baru dapat oksigen tuh jam 9 malam. Udah lemes. Oke, padahal, oh ya, lama juga ya. Oke. Ya. Dan saya tuh nggak sesek posisinya, cuma saya nggak bisa nafas karena hidung saya tuh kayak sakit gitu, kayak narik narik nafas tuh kayak ada yang nahan gitu loh, ngeluarin nafas tuh kayak ada yang nahan, dan itu sakit kepala berat gitu. Dan saya nggak dapat painkiller itu di awal-awal, saya baru dapat itu jam 9 malam. Itu parah banget sih rumah sakit. Oke, sip. Nah, itu buat mental down sih, karena bener-bener kita ngelihat orang yang sesak nafas, yang aduh meregang, aduh saya udah down banget tuh di situ tuh. Dan rasanya pengen pulang aja gitu. Cuman kan kalau saya pulang gimana gitu kondisi keluarga gitu kan, takut juga kan. Iya. Nah, posisi di situ saya masuklah jam 2 pagi. Setelah saya masuk kamar rumah sakit, nah saya mulai isolasi di situ. Nah, di situ saya ngerasa masih belum bisa pulih gitu. Mental saya tuh masih down terus gitu kan. Duh, gimana ini COVID nih, bikin malu lah gitu. Intinya malu lah gitu. Terus bisa mati nih saya nih kayak gini nih gitu kan. Nggak bisa nafas, sakit kepala berat gitu. Mana suster juga jauh gitu, karena posisi kamar saya itu tidak berbarengan dengan pasien-pasien lain gitu. Saya sendiri gitu. Kita masing-masing gitu. Nah, pokoknya itu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan buat saya gitu, di situ. Nah, setelah itu saya mulai besoknya itu saya mulai sholat subuh, saya mulai merenung sedikit gitu kan. Saya mulai ya udahlah, mungkin ini disuruh istirahat kali ya gitu sama Allah gitu kan, sama Tuhan. Selama ini saya ngeluh gitu, kerjaan banyak, kapan nih istirahatnya gitu, 24 jam kerja gitu. Mungkin ini kali waktunya saya untuk istirahat. Saya ngerasa lebih agak tenang dengan saya berpikiran seperti itu gitu kan. Ditambah lagi orang tua teleponin terus, udah nggak apa-apa, istirahat aja di situ, nggak usah banyak pikiran. Itu jadi bikin saya lebih tenang gitu kan. Orang tua pas pertama kali tahu gimana? Kamu ngasih taunya gimana? Saya kasih tahu gini, Mama, Ayah jangan ke deket kamar. Saya telepon, Kobe. Iya. Jangan ke kamar, pakai masker dalam rumah. Saya positif COVID. Gitu. Mereka lemesnya minta ampun. Tapi mereka nggak melihatkan mereka tuh panik gitu loh. Kobe, santai gitu. Ya, saya sih awalnya worry-nya tuh lebih ke orang tua sih sebenarnya, bukan ke saya. Kalau saya mungkin masih agak tahan gitu, tapi kalau orang tua kan kita nggak tahu ya dengan kondisi mereka punya komorbid atau segala macam. Nah, saya dirawat di rumah sakit. Hari kedua tuh saya udah mulai sholat. Nah, saya mulai di-healing sama Mbak Sulis. Saya cerita sama Mbak Sulis. Mbak Sulis bilang, yaudah kamu saya bantu healing deh. Tiap hari tuh saya di-healing sama Mbak Sulis. Kamu ikut aja meditasi
gitu kan. Waktu itu zamannya full moon, saya ingat. Saya nggak tahu, saya belum masuk prana saat itu. Saya nggak tahu ya, saya duduk aja gitu, duduk aja ngedengerin aja. Kok saya ngerasa lebih tenang gitu di situ kan. Ya udahlah, saya mulai browsing obat-obat apa sih yang buat naikin imun gitu, dan cara-caranya tuh apa aja gitu loh. Kobe saya punya apa Iya. PPT, saya bisa share obat-obat apa aja yang saya minum. Oke, siap. Mana ya? Oh, iya. Di WhatsApp. Oke, langsung ke slide 3 aja. Nah, ini obat-obat yang saya gunakan. Karena saya itu sakit hidungnya luar biasa, susah nafas, obat saya itu lebih banyak daripada obat orang-orang COVID pada umumnya. Yang pasti antivirus, anti nyeri, dan antibiotik itu pasti ya. Terus ada multivitamin yang dokter kasih, tapi saya tetap minum multivitamin saya sendiri. Nah, yang pertama itu yang saya punya itu adalah transfer factor. Itu tuh imun booster banget. Ketika saya sakit, saya selalu minum itu 2, besoknya saya sudah on. Emang harganya lumayan, tapi memang itu benar-benar ngefek. Jangankan buat kita manusia, buat kucing-kucing saya yang kena virus pun saya kasih itu besoknya udah pada seger. Transfer factor. Terus yang kedua adalah saya minum madu. Nggak harus Clover Honey, bisa merek madu apa aja pas perut kosong. Karena kan kita minum obat banyak ya, ada antivirus. Antivirus itu sangat keras ke lambung gitu kan, ke liver gitu. Saya netralinnya itu dengan minum madu. Sehari 2 kali. Itu ngaruh banget sih. Jadi lebih adem aja lambung, terus liver jadi nggak sakit gitu kan. Nah, yang paling penting sebenarnya dari itu semua adalah kita harus punya obat kumur-kumur sama air infusan. Karena menurut dokter yang saya tahu, saya ngobrol-ngobrol di sana, virus corona itu masuk melalui udara di hidung dan mulut. Jadi selama saya sakit dan dirawat di rumah sakit, saya itu kumur-kumur sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam, dan saya mencuci hidung saya sehari 5 kali. Oh, cuci hidung pakai air infus itu ya? Air infus itu benar-benar ngaruh banget. Itu benar-benar dalam 5 hari itu indera penciuman saya tuh sudah mulai bisa merasakan lagi ya. gitu. Kan udah kena, perlu juga yang air infus segala sama betadine. Kan kalau misalnya nggak kena kan bukannya kayak gitu, enggak ya? Itu pada saat kita kena pun kita sangat butuh obat ini. Itu mempercepat pembersihan dari virus-virus corona di hidung dan tenggorokan. Oke. Gitu. Cara pakai infusnya gimana? Cara pakai air infusnya nanti saya sharing boleh nggak di grup? Oh ya, oke. Cara cara video yang saya gunakan. Nah, kalau yang belum kena, mungkin abis pergi-pergian nih setelah mandi, gitu, kita bisa cuci hidung kita, terus kita kumur-kumur, terus kalau misalkan ada, bisa beli betadine nasal, itu ngaruh banget untuk ngebunuh virus atau bakteri di hidung. Kalau yang punya sinus dan segala macam, mungkin tahu lah ini, yang betadine nasal ini. Terus saya memperbanyak vitamin D. Karena jujur pas saya COVID itu, saya dengan CT rendah, dengan gejala, paru-paru saya tuh clear, tidak ada flek sama sekali. Iya. Dari vitamin awal D yang 5.000? Macam-macam, tergantung kok, Abe. Semakin usianya lanjut, itu semakin kadarnya IU-nya harus lebih tinggi. Tapi kalau misalkan usianya masih lebih muda, bisa yang lebih rendah. Mungkin bisa, saya ada artikelnya, saya dikasih sama dokter, nanti saya share juga. Dan bisa konsultasi juga sih ke dokter masing-masing kadar IU-nya tuh yang berapa yang pas untuk tubuh gitu. Dan saya itu minum susu sehari 1 liter. Saya nggak percaya, tapi itu ngaruh banget buat imun. Oh ya? 1 liter? 1 liter. Oh. Ini tapi susu ultra berarti ini dibedakan waktunya dong sama obat ya? Iya, dibedakan. Iya, dibedakan 1 jam. Gitu. Pokoknya pas saya waktunya. Kalau pakai susu. Kenapa? Obatnya bisa nggak ngefek kalau pakai susu, setauku. Ya mungkin ya, cuman karena saya juga suka susu sih, minum susu gitu. Cuman ini katanya buat nambah imun. Gitu, buat nambah imun. Jadi
susu itu sangat berpengaruh. Tapi kan balik lagi ke kondisi pasien masing-masing kan tergantung, ada yang cocok susu, ada yang enggak kan. Beda-beda kan. Dirimu minumnya Ultramilk, nggak bir brand? Campur-campur kok AB. Jadi itu saya nyetok. Saya minta dikirimin susu, Ultramilk, terus bir brand. Pokoknya yang penting saya minum susu gitu. Nggak harus susu bir brand gitu. Nggak harus. Tapi lebih bagus lagi susu murni sih sebenarnya. Oh ya, oke. Nah, balik lagi ke vitamin D itu nanti saya share. Nah, dari awal saya, kenapa orang tua saya bisa nggak kena juga gitu? Mungkin salah satunya adalah vitamin D dan C. Orang tua saya itu sangat rajin minum vitamin D. Karena vitamin gitu. D, orang tua saya tuh dari awal tuh rajin sekali minum vitamin D dan C. Sebelum era COVID ini juga rajin? Apa ya. pas? Ya, rajin juga. Jadi mungkin ngaruh kali ke mereka gitu. Jadi mereka tuh paru-paru dan itunya tuh bagus gitu, nggak apa-apa gitu, dan bahkan mereka negatif gitu. Mungkin ini kali rahasianya vitamin D ini. Ya. Nah, terus yang paling penting lagi, kita harus rajin cuci hidung sama pakai betadine kumur. Even kita nih nggak kena COVID saat ini, pulang dari manapun pergi itu rajin aja cuci hidung, mungkin sehari 2 kali, dan betadine kumur. Karena udara sekarang kan COVID katanya variannya melalui udara. Nah, mungkin dengan kita rajin cuci hidung dan kumur-kumur pakai betadine ini, itu mungkin membunuh. Dan saya pun sebelum swab itu pasti saya selalu kumur-kumur dan cuci hidung. Rahasianya. Okay. Mau swab sebelum COVID, mau swab. Jadi di kantor saya itu sebelum kita rapat fisik, biasanya kita diwajibkan untuk swab. Nah, di tas saya itu selalu ada betadine kumur. Kalau air infusan tuh saya jarang, karena berat bawahnya kemana-mana kan. Minimal saya punya betadine kumur. Nah, saya bokaten batu kobe. Jadi, saya colok itu, betadine itu saya gudeg-gudeg di hidung saya untuk membersihin. Oh gitu, pakai cotton bud. Iya. Untuk ngebersihin baunya hidung. Enak? Ya nggak enak, tapi baunya enak sih. Tapi mau nggak mau gitu. Tapi demi membunuh virus-virus dan kuman. Dan itu ngaruh sih nggak bakal bikin, saya jujur sering rajin kumur-kumur tuh nggak bikin tenggorokan gatel gitu kan. Hidung juga nggak banyak pilek gitu loh. Ngaruh sih, mungkin karena bersih kali ya hidung dan tenggorokan kita. Oke. Next, Kobe. Nah, selain kita tadi berobat secara medis, ada hal-hal yang saya lakukan selama saya isolasi di rumah sakit secara psikologi lah. Ini kan karena saya belum kenal prana masa ini. Saya di situ ibadah, saya pasrah, saya minta sama Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup saya, ya udah saya pasrah. Mungkin ini adalah hal yang Tuhan kasih untuk saya tuh, saya lebih banyak istirahat. Ini saya banyak ngeluh gitu soal kerjaan, mungkin ya udah kamu istirahat lah. Terus meditasi yang waktu itu cuma awal-awal dan ikut-ikut doang, Pak, belum yang fokus banget. Karena nggak tahu prana, yang Bu Sulis kasih aja, Bu Sulis ngasih link apa saya ikut. Bu Sulis ngasih link apa saya ikut. Nah, tips yang kedua itu, saya tuh nggak pernah mau nonton film sedih selama saya isolasi. Atau nonton TV, film, atau drama itu yang sedih-sedih. Saya nggak pernah mau. Saya mau nonton hal-hal yang lucu-lucu, komedi, yang bikin saya ketawa terus. Saya menghindari. Menurut saya itu ngaruh banget, dengan kita banyak ketawa itu imunitas kita naik kan. Nggak ada tuh perasaan sedih apa. Kadang kita nonton TV atau nonton film aja, yang sedih aja kita ikut nangis. Itu kan menurunkan imun. Saya nggak mau tuh di situ. Terus yang ketiga, saya nggak pernah mau baca berita yang berkaitan dengan COVID. Setelah saya mulai merenung itu ya, saya di hari kedua itu saya udah nggak mau baca lagi, karena banyak yang kayak pasien ini nambah sekian, hari ini per ini ya nambah terus. Saya nggak mau, itu bikin kita stres. Terus ada berita-berita lagi, COVID membuat ini meninggal. Nah, itu saya nggak mau, itu malah bikin stres. Jadi saya benar-benar menghindari. Kerjaan saya tuh, saya lihat-lihat Instagram makanan, mukbang gitu loh. Jadi yang pokoknya hal-hal yang membuat saya senang aja, saya lakuin.
Terus yang keempat itu komunikasi sama keluarga. Menurut saya ini penting, komunikasi sama keluarga. Kita kan sendiri di rumah, di kamar itu. Kita kadang ngerasa kesepian gitu, nggak ada teman berbagi. Dengan kita komunikasi sama keluarga, pasangan gitu, itu mungkin akan memberikan rasa kita lebih lega dan rasa kangen. Jujur, ketika kita pergi keluar kota berminggu-minggu, rasa kangen pulang ke rumah tuh kayak nggak ada gitu kalau saya nih. Tapi selama saya berapa hari di rumah sakit, saya kangen pengen pulang terus. Saya nggak ngerti kenapa apa yang membedakan, padahal sama-sama di Jakarta gitu. Cuma beda tempat aja. Nah, itu saya komunikasi terus sama keluarga, saya cerita apa aja yang saya lakuin. Mungkin kalau misalkan ada yang nggak bisa sharing sama orang, mungkin bisa nulis pakai buku diary gitu kan. Jadi kayak mengeluarkan apa ya, rasa kesepian kita gitu loh. Saya sih dengan komunikasi dengan keluarga, pasangan, atau ini sahabat gitu. Saya hari ini nih ambil darah nih gitu. Mudah-mudahan hasilnya ini ya. Terus tadi dikasih obat ini gitu. Sharingnya tuh cuma simpel-simpel aja. Mah, tadi makannya ini. Kadang saya fotoin gitu di rumah sakit. Jadi hal-hal kayak gitu menurut saya berharga gitu. Membuat kita tuh tidak merasa kesepian, kita tidak merasa sedang di penjara gitu. Terus yang kelima itu hilangkan perasaan stres. Jadi kalau kita stres, itu imun tuh akan turun. CT-nya tuh akan terus turun. Jadi ada pasien di depan saya itu. Jadi kita ada masa di mana kalau kita cek darah itu kita keluarkan dari ruangan. Itu dia udah sebulan di rumah sakit itu. Dia juga bingung kenapa dia tidak negatif-negatif. Gitu kan. Padahal dia ngerasa saya udah baik-baik aja gitu. Ternyata pas saya tanya dia stres karena anak-anaknya dan ibunya itu kena juga. Jadi satu keluarga gitu. Jadi dia tuh bikin dia stres, down gitu. Jadi stres itu ngaruh banget gitu ke psiki kita, mempercepat pemulihan kita tuh jadi agak lambat gitu dengan kita stres gitu. Terus kita hindarin juga pikiran-pikiran negatif kalau COVID itu membuat kita mati. Enggak. Urusan mati itu ya urusan kita sama yang urusan di atas gitu loh. Ya udah kita udah berusaha gitu. Kita santai aja gitu. Kita nikmatin aja gitu. Balikin lagi perspektifnya itu kalau ya udah ini waktunya kita untuk istirahat lah dari hiruk pikuk kehidupan yang benar-benar bikin kita jenuh gitu. Kita dikasih waktu sama Tuhan untuk ya udah lenje-lenje lah, nikmatin drama Korea gitu, atau nikmatin aja nonton film-film yang kita suka gitu. Itu yang di pikiran saya tanamkan terus, Kobe. Dan support dari teman-teman, terutama bos saya, dia pagi-pagi tuh dia selalu nanya gimana kondisi kamu gitu kan. Oh baik Pak gitu. Biasanya kan bos saya tuh paling bawah kan. Lagi soalnya cepet sembuh biar kerja lagi. Tapi dia selalu bilang, Putri dia bilang, hati yang gembira itu adalah obat. Jadi usahakan kamu selalu gembira supaya kamu cepat sembuh. Oh oke, baik. Jadi itu yang saya tanamkan. Terus dari hal yang saya lakukan secara fisik, secara medis dan psikologi, di hari ke-7 itu saya swab. Di hari ke-7 itu saya swab, saya udah negatif. Itu nggak ada di rumah sakit itu 7 hari itu langsung negatif. Biasanya orang dari 18 itu naik ke 25 dulu. Hah? Oh, 25. Biasanya orang itu standarnya dari 18 ke 20-an di seminggu itu. Iya. Saya langsung 40 ke atas, 40 lebih langsung negatif. Oh, keren. Seminggu ya, cepat banget ya. Padahal infeksinya lumayan ya. Iya. Dan yang saya amazing lagi, saya nggak ada, saya bersyukur banget, paru-paru saya tuh clear dari awal sampai akhir. Saya nggak ngerti kenapa. Padahal saya infeksius, itu harusnya kalau kata dokter, itu harusnya udah masuk ke paru-paru kamu. Oh, oke. Siap. Saya nggak ngerti, itu kenapa. Saya juga nggak paham ya, tapi saya bersyukur aja. Gitu. Sama Tuhan, saya dikasih percepatan penyembuhan. Nah, dokter tuh kan nggak percaya. Nah, saya harus swab lagi di hari ke-8. Itu udah benar-benar negatif. Jadi 2 kali swab udah negatif.
PCR lagi. Dia negatif dua-duanya. Oke. Di hari ke-8, 8 malam itu saya sudah boleh pulang. Saya sudah Tanggal dinyatakan 9, negatif. bos Hah? bilang, ayo kerja. Tanggal Gak 9. boleh, saya ada surat keterangan cuti. Kan abis COVID boleh cuti. Ada istirahat. Tapi tetap aja Koabe, diganggu kok Koabe. Bahkan saya masih sempat kerja, dia masih nanyain jadwal hari ini apa gitu. Tapi dia cuma sebentar doang. Ya, mungkin itu beberapa tips pengalaman saya selama saya menjalani isolasi di rumah sakit. Ya, tapi balik lagi, obat yang atau referensi vitamin yang saya kasih kan nggak semua cocok di orang gitu. Balik lagi untuk tanya lagi ke dokter, baiknya untuk tubuh kita tuh apa gitu. Tapi yang paling penting adalah jangan stres, tetap positif, dan pasti ada hikmah di balik kita sakit. Itu aja. Tiap hari Mbak Sulis ini dong ya, terapi pranic healing juga ya? Iya, saya juga dulu nggak tahu pranic healing apa ya. Iya aja, udah saya terima aja. Kan nggak disentuh ini. Tiap hari di terapi sama beliau. Makasih ya Mbak Sulis. Mantap Mbak Sulis, keren. Nah, semenjak saat itulah saya baru masuk prana. Oke, ya. Teman-teman di sini ada pertanyaan buat Mbak Putri yang mengenai sakit COVID-nya, gimana atau apanya? Silakan. Atau ada yang mau share sedikit tambahan lagi? Mau dong. Boleh Ya, tanya? gimana? Boleh. Mbak Putri boleh tanya? Iya, saya Yeca. Kebetulan keluarga saya semalam itu di luar kota itu ada yang meninggal juga kena COVID. Cuman saya juga nggak tahu sampai hari ini kabarnya masih belum bisa terhubung lagi. Mungkin masih shock ya karena satu keluarga. Anak-anak kena semua juga. Terus ini imbasnya kalau saya lihat dari salah satu keluarga yang beda rumah itu semuanya itu kok kayak shock gitu loh kok bisa ya, kok bisa kayak gitu loh, maksudnya kok bisa ya kena COVID terus meninggal. Nah memang maksudnya mungkin belum percaya atau apa, saya kurang tahu. Terus kebetulan memang ada komorbid juga. Nah bagaimana saya itu biar yang lainnya tuh tidak larut di situ gitu loh. Kalau tadi kan Mbak Putri bilang langsung positive thinking dan apa. Nah, cara mengutarakan saya pun semalam sudah berusaha ngomong, ayo coba ikut masuk di meditasi di sini ini, jadi biar rileks pikiran. Tapi tetap nggak semudah itu, Chandra bilang kayak gitu. Aduh, kok kayak gitu ya, langsung aku diem nggak berani gitu loh. Cuma saya melihat kok semua kayak panik, kok masih kaget kayak shock kayak gitu kok. Ya gitu aja. Terima kasih pagi. Gimana ya, saya juga susah juga sih. Awalnya tuh susah ya, pasti ngerasa mental down segala macam gitu kan. Cuman saya tekad bulat, saya berdoa, saya pasrah di situ, saya pasrah di sholat saya, tentu saya sholat kan, udah gitu. Saya let it go aja gitu. Apa yang terjadi dalam hidup saya pasrah gitu. Memang susah mempraktekannya itu susah gitu. Tapi balik lagi kita berdoa aja sama Tuhan, kita minta kekuatan agar Tuhan memberikan kekuatan untuk kita lebih ikhlas, lebih legowo dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena kekuatan beliau itu yang menjadi pegangan saya gitu. Ya mungkin kalau setelah saya sakit kemarin itu saya udah kenal prana, mungkin saya akan nyaranin untuk meditasi gitu kan. Untuk masuk ke prana. Cuman kalau waktu itu saya lebih ke sholat sih. Lebih ke sholat, terus saya ingat lagi ke teman-teman, ingat lagi ke keluarga, ingat lagi ke saya punya piaraan gitu loh. Saya harus semangat lah hidup gitu loh. Saya lebih flashback lagi, saya punya orang-orang yang saya cintai gitu, yang masih harus masih harus saya dukung gitu loh. Terus ya saya lihat mereka aja gitu loh. Saya flashback sedikit gitu. Oh iya, masih ada mereka gitu loh yang mendukung saya gitu loh. Jadi itulah kekuatan-kekuatan saya untuk saya bisa berdiri gitu loh untuk ngadepin COVID itu.
Masih Oh ya. punya banyak tugas ya di dunia ya. Maksudnya harus Ya. ini, harus itu gitu ya. Jadi lebih banyak kita melihat lagi lah ke belakang, masih ada orang-orang yang apa ya, oh ini lihat loh gitu loh, harus banyak apa ya, flashback dan merenung sih ya, merenung aja sih sebenarnya, lebih banyak merenung atau apa, merenung, lihat lagi lah ke belakang, masih banyak hal-hal yang perlu kita syukurin gitu sih. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Aku boleh tambahin nggak? Boleh banget. Soalnya mbak aku kena, terus karyawan aku kena, terus sembuh 3 hari. Oh, 3 hari. Oke. Iya. Gimana? Ya, yang sering aku posting. Jadi kita perlu sedia Lianhua China. Yang China ya, yang jangan yang Bepom gitu. Itu di online banyak kok. Terus habis itu ivermectinnya Harsen gitu. Terus habis itu minum vitamin, istirahat cukup, sama ini minum kelapa hijau sama misalkan jahe-jahe anget gitu. Itu beneran 3 hari sembuh. Langsung tanpa gejala atau ada infeksi? Ada gejala. Gejalanya meriang-meriang gitu. Biasanya itu perlawanan dari badan kita untuk melawan virus gitu. Iya. Biasanya gitu. Mereka semua rata-rata gejalanya ya sama kayak kamu, meriang-meriang, indera penciuman hilang, perasa hilang gitu. Rasa yang pernah ada hilang juga. Ya, thank you Hendy. Ya, sama-sama. Mau tambahin juga kok Abe. Biasanya kalau orang yang kena COVID itu kan dikasih antivirus ya sama dokter. Iya. Biasanya. Nah, antivirus itu efeknya tuh sangat bahaya. Jadi tuh ada mungkin kenal Gunari. Bahaya, serius. Efeknya bahayanya? Ya. Jadi pulang dari rumah sakit itu, saya itu kan udah clear semua. Cuman liver saya jadi keganggu. Karena saking kerasnya itu obat, itu liver keganggu. Bahkan banyak, jadi ada dari suster rumah sakit saya cerita, ada yang sampai nyeri-nyeri tulang. Jadi nggak kuat, tubuh ini terlalu nggak kuat. Jadi banyak lansia itu yang kena di tulangnya, nggak kuat pada sakit setelah 7 hari minum antivirus itu. Dan penting banget karena obatnya banyak, obat COVID itu banyak, air putih itu saya 3 liter sehari. Takut ginjal kan. Loh, air putih 3 liter, terus susu 2 liter, 1 liter. Pokoknya hidup saya minum, makan, hidup makan gitu. Oh, banyak banget ya. Ya, oke. Iya, demi supaya sembuh gitu. Tapi kan susu dan air kan bukan yang bahaya kan. Tapi balik lagi, itu ke tubuh masing-masing belum tentu cocok. Harus konsultasi lagi ke dokter, baiknya seperti apa. Oh, dirimu kayak gitu juga konsultasi ke dokter ya? Waktu itu, yang ngerawat ya? Iya, cuman ada yang transfer factor itu, aku nggak konsultasi, karena aku tahu itu bagus banget. Aku langsung aja minum. Gitu sih. Itu ngaruh banget sih transfer factor. Bahkan saya ngerekomendasiin ke teman-teman saya yang kena COVID, saya bilang udah beli transfer factor aja. Itu imun booster. Itu tuh bukan obat, itu tuh vitamin. Saya suruh minum sehari 4 kali, itu lumayan cepat penyembuhannya. Siap. Aku boleh nambahin. Oh, boleh. Halo. Oke. Tadi kan Mbak Putri sudah cerita untuk suplemen-suplemen yang membantu, terus Mas Hendy juga obat secara kimiawi ya, Lianhua dan ivermectin. Nah, semuanya kan tergantung dengan kebijaksanaan masing-masingnya untuk setiap orang. Nah, saya untuk mau membagikan pengetahuan yang saya tahu, dan saya juga penyintas ya. Jadi, untuk cuci hidung itu benar banget, karena saya juga mendampingi teman-teman yang COVID ya. Jadi cuci hidung itu saya mengikuti dari Bu. Keputus kayaknya ya
Kok nggak kedengaran suaranya? Oke. Yang dia Iya. bekerja menjaga supaya untuk mereka lepas virusnya. Dan disarankan untuk cuci hidung itu adalah dengan garam non-yodium atau NaCl boleh. Saya tidak tahu kalau betadine itu apakah yodium atau non-yodium. Kenapa non-yodium? Karena yodium itu sifatnya adalah justru membuat lekat virusnya, gitu ya. Jadi kalau garam non-yodium atau yang disebut garam krosok itu adalah dia sudah meneliti selama 7 bulan itu dia melepaskan virus yang kuat menempel di hidung dan maupun di tenggorok. Makanya ini kami itu menguatkan gerakan untuk cuci hidung dan kumur dengan garam. Itu di samping lebih murah dan itu NaCl itu kan biasanya dipakai untuk mereka yang ada di rumah sakit. Tetapi semuanya kembali kepada Bapak Ibu masing-masing mau menggunakan yang mana. Kemudian yang kedua, selain cuci hidung, tadi betul sekali Mbak Putri mengatakan ketakutan itu adalah pembunuh pertama. Sudah membunuh 50% dari keberhasilan kesembuhan. Jadi untuk supaya kita lebih positif ya itu betul sekali dimatikan semua yang namanya berita-berita itu bikin memang selalu bikin takut. Dan yang ketiga kami di grup Prokes Rakyat ini mensosialisasikan yang namanya ramuan 131 itu ramuan herbal dari seorang dokter herbalis yaitu Dokter Sidi yang isinya adalah satu ruas jahe, 3 serai dan 1 lengkuas. Itu direbus dengan 1 liter air untuk 2 kali minum. Kenapa 1 lengkuas, 1 jahe dan serai? Karena dalam penelitiannya Dokter Sidi ramuan tersebut mengandung saponin. Seperti yang kita tahu bahwa saponin itu adalah mengandung cairan seperti sabun yang kita tahu virus itu bisa terbunuh, bisa mati, atau bisa larut dengan sabun. Gitu. Jadi virus yang sudah melekat baik di tenggorokan maupun di dalam reseptor itu bisa bersih di dalam larutan 131 ini, gitu. Terus selain itu dia juga menghambat replika virus dan ini sudah diteliti. Lalu berikutnya ramuan ini membuat stamina lebih baik dan terbukti teman-teman yang sudah meminum ini hati-hati untuk bapak-bapak yang sering minum ini nanti sering toel-toel dan minta diteletabis sama pasangannya. Terus apalagi ya tadi ya. Aku mau menggarisbawahi apa yang disampaikan Mbak Putri itu betul semua. Kemudian mengenai tadi vitamin D, betul sekali vitamin D itu juga menjadi penunjang untuk kesembuhan karena vitamin D itu kita dapat dari matahari juga bisa ya karena matahari itu dengan 5 menit di matahari itu bisa membunuh virus berdasarkan penelitian. Dan yang berikutnya adalah susu. Susu itu adalah proteinnya tinggi. Telur itu juga protein tinggi. Di saat pandemi ini kita membutuhkan protein yang banyak. Dan biasanya kalau yang sudah terkena COVID itu diminta untuk makan telur setidaknya 2 butir sehari.
Itu Koabe yang bisa aku tambahkan untuk Bapak Ibu semua. Sebetulnya aku sudah lama pengen cerita ini, cuman kayaknya untuk pengetahuanku ini kan belum banyak yang melakukan. Nah, ini pas sekali pas adanya Mbak Putri sharing, saya juga jadi ikutan sharing. Terima kasih Koabe. Terima kasih. Iya. Ya, Mbak Putri mau tambahin sharing lagi? Silakan. Ya sih, penutupannya terakhir kata-kata saya adalah pokoknya kalau kita kena COVID, kita jangan panik, kita tenang aja. COVID itu dengan kita kena COVID itu bukan berarti kita akan mati saat itu, enggak. Pokoknya kita tenang, kita nggak usah panik, kita tetap jaga kesehatan mental kita, itu penting supaya imun kita nggak drop. Hati yang gembira adalah obat, itu pesan. Ya. Terima kasih. Mau tanya oximeternya berapa Bu? Oximeter saya normal. Oh, dari awal normal ya? Okay. Normal. Karena cuman saya bermasalah di hidung aja karena jadi tuh saya ternyata sinus nasal saya tuh bengkak. Itu yang menyebabkan saya sakit menghirup udara. Emang udah punya sinus sebelumnya? Belum. Jadi pas COVID itu micu. Oke. Amandel tadi ya, amandel. Iya, amandel doang. Saya baru punya amandel. Putri, mau tanya dong. Iya, Ibu. Kalau sudah sembuh, kan apakah mungkin bisa kena lagi atau udah ada imunnya atau apa sih ceritanya kayaknya kok kalau sudah kena tuh ada efek apa gitu loh. Apa efek saya pertama cerita efek dulu ya. Setelah saya sembuh, efeknya itu saya jadi cepat lelah. Jadi saya nggak bisa capek dikit. Sebulan itu saya nggak bisa yang jalan terlalu lama gitu, yang olahraga terlalu berat tuh saya nggak bisa, capek gitu, ngap. Jadi tuh nafas tuh ngos-ngosan. Terus apakah bisa kena lagi atau enggak? Bisa Bu, tergantung imun kita kuat atau enggak. Jadi ada teman saya yang kena. Jadi dia udah COVID, terus dia kena lagi. Tapi info dokter, 3 bulan pertama setelah kita COVID itu, imun kita sangat tinggi. Oh, 3 bulan pertama sangat tinggi ya malah ya? Okay. 3 bulan pertama sangat tinggi. Nah, setelah 3 bulan tuh mulai turun lagi. Jadi kita 3 bulan pertama tuh kebal COVID setelah kita kena COVID ya. Biasanya gitu. Saya sharing ini karena saya banyak cerita-cerita sama dokternya, saya kepo aja sama dokter-dokter di rumah sakit. Jadi tuh ketika saya bosen, saya biasanya ke ruangan suster, saya nanya-nanya tuh, biasanya sharing-sharing. Itu yang saya lakuin. Jadi saya lumayan dapat tips banyak juga sih sama dokter-dokter di rumah sakit dan suster-suster di sana. Nah, kalau gitu, setelah tahu ada efeknya dan ininya, ada nggak sih tips untuk setelah COVID harus polanya seperti apa supaya recovery-nya cepat ya? Bukan maintenance-nya jadinya normal seperti dulu sebelum kena gitu, seperti itu. Oh, kalau saya yang pertama tetap minum vitamin D, vitamin C sampai saat ini masih. Terus transfer factor saya karena itu mahal, jadi saya minumnya nggak kayak dulu lagi, paling sehari 2 kali. Nah, terus tetap rajin cuci hidung kalau kita pergi keluar gitu, sama kumur-kumur. Itu aja sih tipsnya Bu. Sama hindarin stres. Jadi tuh kita kadang kerja tuh stres gitu kan, berat gitu. Itu kita berusaha untuk kita hindarin, makanya rajin meditasi ya kalau Clean heart meditation itu ngaruh sih untuk ngilangin stres. Kalau jemur sama ngejemur? Ya, itu ngejemur biasanya jam 10 pagi tuh biasanya ngejemur. Oh ya, saya lupa bilang, sama saya di rumah sakit saya juga rajin olahraga. Biasanya saya senam. Jam 8 pagi tuh saya senam. Ya. Saya ngejemur. Tiap hari? Walaupun pas awal-awal berat gitu juga olahraga? Belum. Pas awal-awal belum. Masih belum sadar, masih down. Pas hari kedua, itu udah mulai. Tapi bukannya lemes? Bukan lemes banget terus nggak bisa duduk kayak begitu? Lemes, tapi saya usahain gitu. Jadi bukan olahraga yang berat,
yang Ya, senam-senam ya. yang kayak gitu. Jadi cuman kayak gerak-gerak biasa aja gitu. Yang penting badan itu lentur gitu kok, Be. Oh ya. Yang penting badan tuh gerak gitu. Iya, penting ya olahraganya. Mm-mm. Terus pola makannya apa yang mesti dihindarin? Goreng, lemak. Saya pola makan sih enggak ya. Justru saya selama COVID dirawat itu saya gojek makanan terus. Saya melakukan hal yang buat saya bahagia. Saya bahagia itu ketika saya bisa makan. Jadi saya mau sharing nih, berat badan saya tuh dulu 70 kilo. BB saya tuh 70 kilo, saya gendut banget. Sekarang BB saya cuma 53 kilo. Nggak ada larangan kah? Makan gorengan, minyak. Ya, kalau memang ada penyakit ya mungkin konsultasi lagi Bu ke dokter. Cuman kalau saya pribadi, saya selama sakit, saya nggak pernah memantang makanan gitu. Saya merubah mindset saya selama sakit itu, saya melakukan hal yang saya suka. Saya suka banget sama makan. Jadi kerjaan saya go food makanan. Gitu. Jadi kalau saya nggak ada pantangan. Kalau mungkin Bapak Ibu yang ada penyakit tertentu, buah-buahan, iya pasti buah-buahan pasti saya wajib buah-buahan. Makan. Yang paling oke, buah-buahan. Kenapa? Suaranya yang paling oke. Buah-buahan sih paling saya pisang ya di sana itu. Terus apel itu aja sih, jeruk nggak terlalu banyak, sama melon ya ngedinginin perut. Sama ini katanya dikasih Yakult ya? Enggak sih, aku beli sendiri Bu. Enggak Bu, enggak dikasih sih. Cuma mereka biasanya ngasih susu juga sih biasanya buat pagi-pagi. Dan saya sempat kehilangan rasa makan juga, saya hanya bisa ngerasain manis, saya nggak bisa ngerasain asin. Oh, hanya yang manis-manis saja. Kenangan pahit kehidupan nggak ada, nggak bisa ngerasain pahit sama asin, nggak bisa. Asam garam kehidupan nggak bisa. Bagus dong, bagus ya. Iya. Nah ini yang menarik, menarik ya. Apa? Adik saya juga sampai sekarang dia kan penyintas juga kan. Jadi 1 minggu pertama itu dia nggak mau ke dokter. Jadi dia di rumah. Saya udah bilang sama dia, kamu ini COVID, datang ke rumah sakit, itu langsung nanti ditangani di sana. Dia nggak mau. Jadi dia ke kantor, dia ambil laptop, dia pulang, dia kerja di rumah, di kamar. Dia nggak mau ke rumah sakit. Nah itu kan jadi minggu pertama, dia cuma konsumsi bawang putih sama propolis. Sama vitamin. Saya beliin dia vitamin C. Udah gitu, akhirnya 1 minggu pertama dia bertahan, saturasinya langsung 90. Akhirnya kita paksa dia ke UGD, saya temenin dia ke UGD, akhirnya dikasih obat sama dokter, dia dikasih, kita beliin dia Segazet ya. Segazet itu kata dokter bagus, vitaminnya lengkap. Terus akhirnya dia ke dokter, dia dikasih lengkap semua sama dokter, dikasih obat satu minggu. Sebelumnya? 1 minggu obatnya habis, 1 hari itu bisa 4 dia hari. ngedrop lagi. Ya sekarang nih, dulu. Jadi ini udah jalan 2 minggu ya. Nah pas di minggu ketiga, pas obatnya habis itu, saya telepon saudara saya, langsung dikasih yang obat cacing. Dikasih obat cacing 3. Obat cacing dia itu sempat, ivermectin kan? Iya. Waktu yang minggu pertama itu dia sempat minum Lianhua. Dia minum Lianhua 3 hari. Terus, tapi selama dia kerja itu, dia benar. Dia pesan makanan yang dia suka. Dia nonton film, maksudnya sambil dia kerja itu, dia lihat-lihat yang lucu-lucu gitu loh. Dia lihat-lihat yang lucu-lucu, dia ketawa sendiri. Dia ini, kita lihatnya dia fine ya. Tapi benar-benar bertahap gitu loh perkembangannya dia. Nah, masalahnya satu hal, ini kan sekarang kan istilahnya dia udah recovery kan, tapi dia tetap minum multivitamin, dia tetap minum, vitamin bawang putihnya dia tetap minum, vitamin C-nya dia tetap minum. Tapi kenapa dengan porsi dia makan seperti normal, berat badan dia tetap turun loh. Oh gitu. Iya. Ini kemarin dia nimbang, dia bilang turun lagi 1 kilo. Itu maksudnya
Ada teman yang punya pengalaman seperti itu nggak? Mbak Karena Putri saya nih juga kali turun beratnya gara-gara iya. itu juga. Saya Pas saya ke COVID, UGD juga saya turun 7 kilo loh. mungkin kita makan normal, tapi mungkin agak pikiran juga kali. Pikiran kan ngaruh banget ke berat badan. Jadi saya tuh pernah, berat badan kan pernah 70 kilo. Sekarang saya 53, berarti saya kehilangan sekitar 18 kilo, 17 kilo. Itu saya stres. Saya bukan diet. Tapi makan saya banyak. Oh gitu. Oh, jadi lari ke stresnya dia ya? Iya, Tapi dia biasanya sih stres sih. Ini sembuh ya? Iya, mungkin efeknya kali ya, Bu, ya masih nggak tahu. Saya ngerasa seperti itu kalau saya, Bu, balik lagi atau mungkin konsultasi lagi ke dokter gitu. Kalau saya Ya, ngalamin itu itu orang sih. susah banget disuruh ke dokternya. Oh, saya juga turun sakit. kok BB-nya, Bu. Makan banyak, Iya, sakit minum. aja dia kerja terus gitu loh. Aku sampai ngomel-ngomel, kamu sakit kerja, tapi perusahaan kamu potong kamu gajinya. Bilangnya work home. Ini perusahaan macam apa? Aku sampai ngomel-ngomel gitu. Atau mungkin defisit kalori kali, Bu. Kalori yang dia keluarkan lebih banyak dibanding asupan yang dia makan. Oh gitu. Bisa turun. Bisa turun sih, biasanya gitu sih. Jadi dia lebih banyak ngeluarin kalori, tapi kalori yang masuk ke dia tuh sedikit. Gitu. Itu ngaruh sih ke berat badan cepat turun. Oh, terus jadi gimana ya itunya ya? Maksudnya Ya, seimbangin ada dengan makan yang seimbangin dengan makan yang bergizi, Bu. Biasanya. Seimbangin kalori yang dia butuhkan berapa, asupan yang dia butuhkan berapa. Itu biasanya tuh dokter gizi yang tahu. Iya, itu masalahnya dia nggak mau sayur lagi. Iya, mungkin kasih makanan protein aja kali, Bu. Cari makanan yang dia suka gitu. Iya, dia sih biasa ini apa? Sekarang sih lagi suka itu yang salad buah itu ya. Ya, mungkin itu juga. Mungkin maunya dibeliin kali Bu Santi. Dirimu yang beliin. Ini pengalaman saya, suami saya 19 hari di rumah sakit turun 7 kilo. Ya, terus dia makan apapun yang kita bawain dari rumah, dia makan banyak. Tapi tetap badannya tetap sekarang kurus. Masih turun nggak, Ciliping? Ya. Enggak, naik 8 kilo malah. Lebih gemuk dari sebelumnya. Nah, sekarang aja masih turun gitu loh. Mungkin dia masih ada stres kali. Kalau suami saya kan orangnya lebih gampang menghilangkan stres itu, dia nggak pikirin. Begitu pulang dari rumah sakit, makannya lebih gila-gilaan. Nggak bisa ngetem. Makanya naik. Bu Liping yang nyuplai makanan. Ya, pantas aja.